Bro, lu sadar nggak sih? Setiap kali ada satu aset naik edan, manusia itu langsung kehilangan akal sehatnya. Grafik naik dikit, semua orang berubah jadi analis. Media ribut, influencer mendadak jadi pakar emas. Dan keluarlah kalimat sakral itu. Bro, harga emas gak mungkin turun. Nah, setiap kali kalimat itu muncul, itu kayak alarm. Pasar lagi euforia, dan biasanya habis euforia ada reversal. Sejarah tuh lucu bro, kayak film yang sama cuma aktornya ganti-ganti. Dan setelah emas naik segila ini, pertanyaan pentingnya bukan lagi berapa tinggi lagi naiknya. Tapi, aset apa selanjutnya yang bakal meledak? Dan siapa yang siap nangkep? Karena jujur aja, banyak orang baru ngeh pentingnya emas pas udah telat. Kayak orang datang ke pesta pas makanannya udah dingin. Tapi bro, bukan berarti pestanya selesai. Justru fase ginilah yang paling menarik. Karena kalau satu aset udah matang, uang besar itu gerak. Pelan, senyap, tapi pasti. Mereka nyari rumah baru, momentum baru, aset yang masih undervalued tapi siap meledak di timing yang pas. Dan kalau lu perhatiin, tanda-tandanya udah mulai kelihatan. Kita lagi hidup di masa transisi raksasa. Dunia abis dihajar inflasi tinggi, suku bunga gila, geopolitik panas, daya beli ambyar. Jadinya semua orang kabur ke emas. Emas jadi pelarian, aman, tenang. Tapi bro, ekonomi sekarang mulai adaptasi. Suku bunga pelan-pelan turun, teknologi makin matang, dan di situ permainan berubah. Karena uang besar nggak cuma butuh tempat aman, mereka butuh tempat tumbuh. Dan disitulah ceritanya mulai. Gue pengen lu dengar, gelombang besar berikutnya itu bukan cuma soal emas, tapi tentang aset pertumbuhan, aset produktif. Bukan cuma kripto atau AI, tapi logam langka, energi, infrastruktur digital, sampai teknologi otomatisasi. Dunia lagi geser dari nyimpen nilai ke menghasilkan nilai, dari aset statis ke aset produktif. Lihat 2 tahun terakhir, energi bersih, logam baterai, AI, semikonduktor, data center, semuanya tiba-tiba jadi rebutan global. Dulu, waktu dunia meledak karena minyak, yang punya sumur minyak jadi raja. Sekarang, waktu dunia geser ke digital dan energi hijau, yang pegang data dan baterai kuat bakal jadi raja baru. Emas tetap berharga, iya, tapi emas nggak bisa nyalain server, nggak bisa nyimpan listrik, nggak bisa dorong mobil listrik. Dunia butuh energi yang efisien dan tahan lama. Di situ muncul logam baru, yaitu lithium, nikel, kobalt, bahan baku baterai masa depan. Indonesia, cadangannya jumbo. Tinggal pertanyaannya, kita kelola dengan bijak atau kita cuma nonton semuanya dijual murah dan kita beli balik produknya dengan harga mahal. Di sisi lain, kripto juga berubah wajah. Proyek sampah rontok yang bertahan mulai bangun ekosistem nyata. 2026 bisa jadi gelombang kepercayaan baru, bukan kripto spekulatif, tapi kripto yang punya fungsi. Saham teknologi juga mulai hidup lagi. Setelah dihajar habis-habisan, mereka bangkit menuju era AI, chip, data, otomasi. Perang dunia sekarang bukan senjata bro, tapi perang data, perang chip, perang algoritma. Dan itu semua butuh energi, listrik, server, satelit, logam. Jadi kalau lo tanya apa emas baru, gua akan bilang energi, data, logam langka, dan teknologi. Itu yang bakal jadi tulang punggung dunia baru. Masalah klasiknya, masyarakat awam baru sadar setelah harganya udah tinggi. Polanya selalu sama, murah, nggak dilirik. Mulai naik, diraguin. Udah gila, baru semua orang masuk. Makanya banyak yang rugi bukan karena salah beli, tapi salah waktu beli. Dan 2026 bisa jadi tahun di mana pola itu kebalik. Semua sibuk ngejar emas, padahal yang siap meledak adalah aset yang masih sepi. Kripto yang makin matang, saham teknologi yang siap rebound, logam langka dan energi hijau yang jadi rebutan global. Ini bukan ramalan, ini pola sejarah. Pertanyaannya, lu mau jadi penonton atau pengamat yang sadar lebih awal? Tapi bro, bukan berarti lu harus nyebur ke semua aset, enggak.
Aset apapun ada risikonya. Kripto bisa anjlok, saham bisa diguncang regulasi, energi bisa kena geopolitik. Makanya strategi harus diversifikasi, bukan euforia. Tanya dulu diri lu, aset ini bikin nilai nyata nggak? Didukung kebijakan global nggak? Punya prospek jangka panjang? Dan paling penting, lu sanggup tahan saat harganya goyah? Karena nggak ada ledakan tanpa turbulensi. Uang pintar itu selalu bergerak diam-diam. Publik baru sadar saat udah telat. Kalau sekarang semua orang ngelihat emas, berarti mungkin ini momen buat lu ngelihat arah lain. Lu nggak harus langsung beli. Yang penting lu ngerti logikanya. Dunia lagi shifting dari konsumsi ke efisiensi. Analog ke digital penuh. Fosil ke energi hijau. Nilai simpan ke nilai hasil. Dan di transisi gila kayak gini, peluang itu bukan di keramaian, tapi di tempat yang masih sepi, tapi arahnya jelas. Lu nggak perlu modal gede, yang penting mindsetnya. Bukan beli apa, tapi kenapa beli itu. Karena kalau lu ngerti polanya, lu nggak lagi jadi korban tren. Lu bisa tenang waktu orang panik, sabar waktu orang serakah. Setelah emas naik segila ini, emas tetap emas, tapi dunia butuh emas versi baru. Energi, data, teknologi, inovasi. Dan yang bisa ngelihat ini lebih awal, itu yang bakal pegang arah ekonomi masa depan. Jadi kalau lu nanya, bro, aset apa yang meledak di 2026? Gua jawab, bukan satu aset, tapi kelas aset yang bisa adaptif sama dunia baru. Kripto yang punya fungsi nyata, saham teknologi yang menopang AI, sumber daya energi hijau, logam langka yang jadi dasar ekonomi digital. Semua punya peluang, tergantung siapa yang siap lebih cepat. Dan bro, lu nggak perlu jadi paling kaya, cukup jadi paling siap. Karena pasar selalu ngetes orang yang serakah, tapi selalu ngasih hadiah ke orang yang sabar dan rasional. Kalau obrolan ini ngebuka cara pikir lu, bantu share ke teman lu yang juga lagi nyari arah. Kasih like biar gua tahu lu suka bahasan begini. Dan subscribe sebelum lu sibuk lagi. Kita belajar bareng, tumbuh bareng, dan siap bareng menghadapi masa depan yang penuh kejutan. Karena pencahayaannya udah pindah loh. Setelah emas, bakal ada aset lain yang meledak. Dan kali ini, lu udah siap ngelihatnya dengan mata terbuka.